Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan efisiensi anggaran tidak berpengaruh terhadap pegawai honorer dan tidak berimbas pada naiknya uang kuliah tunggal. Hal ini sesuai instruksi Presiden Prabowo bahwa kebijakan efisiensi anggaran sudah berada di jalur yang tepat untuk kepentingan rakyat. Dalam pidatonya di acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto optimistis jika kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Presiden menegaskan kebijakan efisiensi anggaran saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi menterinya yang telah bersedia menyesuaikan anggaran untuk kebijakan efisiensi anggaran kementerian sebesar 306 triliun rupiah. Benar, kita akan bangkit dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti. Agar sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar pemangkasan anggaran pada bantuan PTN tidak berimbas pada naiknya uang kuliah tunggal atau UKT pada mahasiswa baru. Selain itu, Menteri Keuangan juga memastikan bahwa tidak ada anggaran beasiswa yang akan dipotong mengikuti kebijakan efisiensi anggaran. Dirinya pun menegaskan pemerintah akan melakukan penelitian secara detail terkait anggaran operasional perguruan tinggi agar tak berdampak pada pelayanan masyarakat. Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Dalam rapat bersama Komisi 10 pada Rabu lalu, Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro memaparkan pagu awal bantuan lembaga perguruan tinggi sebesar 9,86 triliun rupiah yang terkena pemangkasan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sebesar 50% atau terkena efisiensi sebanyak 4,93 triliun rupiah. Sementara itu untuk pagu awal bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN semula senilai 6,018 triliun rupiah juga terkena pemangkasan sebesar 50% atau dikurangi 3,09 triliun rupiah. Bukan hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada pemecatan pegawai honorer imbas dari efisiensi anggaran. Sri Mulyani juga akan melakukan penelitian lanjutan terhadap anggaran kementerian dan lembaga agar tidak berpengaruh pada belanja tenaga honorer. Tim Liputan, Kompas TV. Efisiensi biaya listrik di Gianyar Bali, lampu penerangan jalan kini dibatasi. Pemkab kini menggunakan besaran daya lampu maksimal 40 watt di setiap titik lampu. Berbagai langkah untuk melakukan penghematan di pemerintahan Kabupaten Gianyar Bali. Salah satunya penggunaan lampu penerangan jalan. Lampu yang dulunya memakai voltase tinggi tak lagi dipakai. Tidak ada lagi lampu penerangan jalan yang menggunakan bohlam di atas 150 watt. Dan kini maksimal hanya menggunakan bohlam 40 watt. Jenis lampunya pun hampir semua diganti dengan LED. Di samping itu penggunaan daya listrik dibatasi dengan daya tertentu. Sudah menggunakan lampu LED, maksimum itu 40 watt.
Jadi tidak ada lagi menggunakan lampu-lampu seperti dulu yang sampai 150 watt. Di lain sisi kita juga melakukan meterisasi. Jadi kalau dulu ada namanya kontrak daya dengan PLN, yang mana kita langsung menyambungkan dengan jaringan PLN tanpa mengampra meterisasi. Sekarang hampir semua kita lakukan meterisasi, sehingga loss-nya kita bisa minimikan. Itu lumayan juga untuk mengefisiensikan pembayaran rekening listrik. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan perbaikan dan perawatan jalan nasional tetap menjadi prioritas meski ada efisiensi anggaran di kementeriannya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada wartawan saat di sela kunjungannya di Indramayu, Jawa Barat. Ia menyatakan anggaran untuk perbaikan jalan nasional dipastikan ada, terutama saat menjelang arus mudik Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha mendatang. Untuk jalan nasional itu perbaikan. Perbaikan masih ada persiapasi kok ada. Terutama pada saat menjelang Lebaran. Harus ada Mas, persiapasi harus ada. Ya. Artinya ada Pak ya? Insya Allah ada. Ya, thanks ya Mas. Kementerian Sosial buka suara soal efisiensi anggaran. Kemensos menegaskan efisiensi alias penghematan dilakukan tanpa mempengaruhi kualitas layanan publik. Sekjen Kemensos, Robben Riko mengatakan anggaran Kemensos pasca efisiensi anggaran mencapai 970 miliar rupiah. Efisiensi anggaran di Kementerian Sosial dilakukan tanpa mengganggu pos belanja pegawai, pos belanja bantuan sosial, dan tidak memengaruhi kualitas layanan publik. Esensi rekonstruksi efisiensi keuangan itu di Kementerian Sosial prinsipnya tidak mengganggu satu, belanja pegawai kami. Yang kedua juga tidak mengganggu belanja bansos kami. Jadi tidak ada satupun yang dikurangi dari belanja pegawai ataupun dari bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kaidah yang juga kami lakukan adalah kami juga tidak akan mengurangi kualitas layanan publik.